Hai Kak Fen, di sini ada pertanyaan. Diketahui himpunan A mempunyai anggota antara lain 0, 1, 4, dan 9. Sedangkan himpunan B mempunyai anggota antara lain 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk soal A, kita diminta menentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B. Perlu kita ketahui fungsi disebut juga pemetaan. Untuk pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Untuk 0 pada himpunan A merupakan kuadrat dari 0 pada anggota himpunan B. 1 pada anggota himpunan A merupakan kuadrat dari 1 pada anggota himpunan B. 4 pada himpunan A merupakan kuadrat dari 2 pada anggota himpunan B. 9 pada anggota himpunan A merupakan kuadrat dari 3 pada anggota himpunan B. Sehingga untuk soal yang A, tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B adalah kuadrat dari. Selanjutnya untuk soal yang B, kita diminta untuk menyajikan fungsi tersebut dengan menggunakan diagram panah. Karena yang diminta adalah dengan menggunakan diagram panah, maka kita akan gambarkan dua bulatan terlebih dahulu. Bulatan pertama merupakan anggota dari himpunan A-nya, di mana anggotanya antara lain 0, 1, 4, dan 9. Sedangkan untuk bulatan yang kedua merupakan bulatan untuk anggota himpunan B, di mana anggotanya antara lain 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita akan menghubungkan anggota dari himpunan A ke himpunan B dengan relasinya adalah kuadrat dari. Selanjutnya kita perhatikan bahwa 0 pada anggota himpunan A merupakan kuadrat dari 0 pada anggota himpunan B. Maka kita hubungkan keduanya. Lalu 1 pada anggota himpunan A merupakan kuadrat dari 1 pada anggota himpunan B. Kita hubungkan keduanya. Lalu 4 pada anggota himpunan A merupakan kuadrat dari 2 pada anggota himpunan B. Kita hubungkan keduanya. Lalu 9 pada anggota himpunan A merupakan kuadrat dari 3 pada anggota himpunan B. Lalu kita hubungkan keduanya. Lalu untuk soal yang C, kita diminta untuk menyajikan fungsi tersebut dengan menggunakan rumus. Di sini kita akan membuat fungsi yang memetakan dari A ke B. A daerah asal yang kita sebut sebagai domain yang kita misalkan dengan X, sedangkan B merupakan daerah kawan atau kodomain yang kita misalkan dengan Y. Kita perhatikan bahwa untuk A merupakan kuadrat dari B, maka jika kita hubungkan terhadap X dan Y, artinya untuk X kuadrat dari Y, dengan kata lain Y merupakan akar kuadrat dari X. Karena di sini Y-nya adalah akar X, maka dapat kita tuliskan fungsi X memetakan ke dalam akar X. Untuk fungsi X ini sendiri dapat kita tuliskan dalam bentuk fx. Artinya untuk fungsi fx-nya sama dengan akar X. Jadi, jika fungsi tersebut disajikan dalam bentuk rumus adalah fx sama dengan akar X. Lalu untuk soal yang D, kita diminta untuk menyajikan fungsi tersebut dengan menggunakan tabel. Maka kita siapkan tabelnya terlebih dahulu. Untuk baris pertama merupakan untuk nilai X, baris kedua merupakan untuk nilai Y, sedangkan baris ketiga untuk nilai dari X, Y-nya. Dalam hal ini, untuk X-nya merupakan daerah asal, yaitu anggota dari himpunan A-nya antara lain 0, 1, 4, dan 9. Sedangkan Y merupakan fx, yaitu hasil dari akar X, sehingga untuk nilai dari Y-nya adalah akar dari X. Karena X-nya 0, maka akar 0 adalah 0, sehingga X, Y-nya adalah 0,0. Selanjutnya ketika X-nya 1, maka diperoleh Y-nya adalah 1, sehingga untuk X, Y-nya adalah 1,1. Selanjutnya ketika X-nya adalah 4, maka untuk Y-nya adalah akar 4 yang hasilnya adalah 2, sehingga untuk X, Y-nya adalah 4,2. Selanjutnya ketika X-nya adalah 9, maka untuk Y-nya adalah akar 9 yang hasilnya adalah 3, sehingga X, Y-nya adalah 9,3. Selanjutnya untuk soal yang E, kita diminta menyajikan fungsi tersebut dengan menggunakan grafik. Maka kita perlu siapkan bidang kartesiusnya terlebih dahulu. Kita tempatkan titik dengan koordinat 0,0, 1,1, 4,2, dan 9,3. Untuk membentuk sebuah grafik, maka kita tarik garis yang melalui koordinat tersebut, sehingga terbentuklah sebuah grafik fungsi fx sama dengan akar X. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.